yang baru datang, kita mengkaji buku Falsafatuna ya. Sekaligus mengecek kembali terjemahan yang sudah dicetak. Saya menggunakan bahasa aslinya, saya terjemahkan dari situ. Jadi kita terjemahkan ulang, sekaligus kalau ada yang kabur di situ kita diskusikan. Nah, sekarang pertemuan yang ketiga ya. Tapi sebelumnya itu kemarin kita agak sempat diskusi di luar ya. Ada pertemuan kedua tentang tasawur dan tasdik ya. Tasdik lah ya, yang agak sedikit ini. Umumnya di ilmu logika ketika dalam bentuk kalimat ya, itu langsung digolongkan sebagai tasdik ya. Ada subjek, ada predikat. Sesungguhnya tidak sesederhana itu sebenarnya dalam pembahasan yang lebih lanjut, karena dari dalam ada 3 unsur yang sangat penting di dalam tasdik ya. Kata kunci di situ. Yang pertama, penggambaran terhadap subjek. Yang kedua, penggambaran terhadap predikat. Yang ketiga, penggambaran terhadap hubungan subjek predikat. Ya. Misalnya Tuhan ada. Ini subjek, ini predikat. Dalam tasdik yang pertama itu gambaran subjek, yang kedua gambaran predikat, yang ketiga gambaran hubungan subjek dan tambah predikat. Ya. Nah, pertama-tama kalau tasawur hanya kata, ya, perkata. Jadi ada 2 kata di sini. Ada Tuhan, ada. Nah, sekarang dalam tasdik kita menggambarkan apa makna Tuhan. Oke. Yang kedua, kita menggambarkan makna predikat. Yang ketiga, kita menggambarkan adakah hubungan niscaya antara subjek dan predikat. Di situ keniscayaan hubungan subjek dan predikat tergantung argumentasi kita. Sehingga kita bisa memberikan nilai, oh punya hubungan atau tidak punya hubungan. Jadi kalau misalnya tanpa orang disuruh tidak diperintahkan atau tidak dinasihatkan untuk menggambarkan hubungan, dia melihat ini paham-paham saja. Dia paham ini, dia paham ini, oke. Tapi apakah subjek predikat punya hubungan niscaya di alam eksternal, itu persoalan lain. Nah, ketika kita menyatakan ada hubungan, berarti sudah kita memberikan apa? Di sini ada hukum, ada nilai, ya, ada ketetapan. Dengan dasar apa? Macam-macam. Bisa saja dengan metode indrawi, empiris ya, atau dengan metode rasional. Kita memberikan hubungan antara subjek dan predikat itu. Kita memberikan nilai. Ustaz, bisa kan misalnya? Nah, di situ Mas Ustaz, kalau misalnya tasawur kita tentang subjek atau misalnya predikat tadi itu masih belum jelas. Apakah misalnya payah untuk memberikan belum jelas? Kalau belum jelas nggak bisa dong. Akhirnya orang banyak begitu. Pokoknya
Di situ harus semua jelas. Bisa saja dia memberikan penilaian yang salah. Mungkin lebih tepatnya Ustaz, persepsinya dan itu berbeda. Bisa juga seperti itu. Bisa persepsinya lain. Yang dimaksud misalnya manusia adil, ya. Dia gambarkan bentuk manusia, apa itu adil? Dan dia tahu, manusia bisa berlaku adil. Ini sudah tasdik. Manusia bisa berlaku adil. Manusia tidak bisa berlaku adil. Atau dia hanya paham saya manusia adil. No comment. Tapi dia paham kalimat itu. Apa? Proposisi yang tidak kita kasih nilai, apakah dia itu A atau B, termasuk dilakukan. Jadi sebenarnya apa itu tasdik? Kalau dalam bahasa Arab itu, tasdik itu dari kata sadaka ya. Ini artinya pembenaran. Ketika tasdik, Anda membenarkan nggak proposisi? Misalnya Anda membenarkan ini. Kalau Anda membenarkan, ini sudah tasdik bagi Anda. Anda tidak membenarkan, bukan tasdik bagi Anda, hanya tasawwur. Jadi tasawwur itu jangan sawwara yusawwir. Taswir atau tasawwur, penggambaran, menggambarkan. Kalau ini membenarkan. Kalau Anda sudah katakan ini tablet, ada kata isyarat, itu langsung menunjuk, itu bisa tasdik. Kalau belum saya yakin, ini tablet, tapi saya belum yakin. Karena kita ada proses penilaian sebenarnya. Kalau bisa jadi mata antum ketika menyatakan ini tablet, bukan tablet tapi kertas atau buku. Salah. Anda mestinya misalnya ketika gelap gulita, Anda pegang itu mirip tablet. Ini tablet. Setelah mata lampu menyala, bukan. Salah. Jadi awalnya bisa saja ada seperti itu. Dia misalnya yakin, kemudian ragu, bahkan menolak. Bisa saja kita misalnya percaya kepada Tuhan, rupanya Tuhan tidak ada. Salah kita di dalam proses penilaian. Ya, salah dalam proses penilaian. Salah dalam verifikasi. Bisa banyak sekali kejadian. Kita lihat dari jarak jauh, kambing. Itu kambing. Dekat, rupanya bukan kambing. Mirip lah, rusa. Ternyata bukan rusa. Berarti dua seperti ya. Maksudnya. Jadi ada kepastian dia. Maksudnya itu tahapan pertama dengan ketika dia berproposisi, berarti itu sudah tasdik sebenarnya. Hanya saja apakah tasdiknya itu benar atau salah gitu. Enggak, belum bisa. Jadi tasdik ini Anda setelah memberikan penilaian benar atau salah. Jadi bisa saja menurut antum itu tasdik. Misalnya menurut saya Tuhan ada itu tasdik. Tapi menurut orang lain, berarti boleh jadi ateis misalnya, proposisi itu bisa jadi Tuhan ada itu, proposisi tapi dia masih tasawur. Iya, jadi ada dua. Jadi proposisi itu bisa menjadi tasawur, bisa menjadi tasdik. Semata proposisi belum bisa kita kasih nilai. Semata kalau sudah proposisi berarti dia sudah nilai karena dia sudah predikasi kan Ustaz ya. Jadi dia predikasi Tuhan dengan ada, dia predikasi manusia dengan. Ini kan hanya pada proposisinya, Mas. Persoalannya pada proposisinya. Seandainya kalau saya bilang ini kasih, kan sudah semua orang ini sudah tasdik. Ini kan proposisi. Proposisi kan benar salahnya belum tentu kita perlu verifikasi. Tapi kita bisa menggambarkan. Bisa kita hubungkan memang Tuhan ada predikasi. Tapi membenarkan predikasi itu kalimatnya tidak mungkin terbentuk tanpa ada predikasi, betul. Tapi membenarkan predikasi itu, kau bisa kasih nilai, kau bisa kasih keyakinan saya bahwa itu predikasi. Predikasi itu benar atau tidak?
Berarti yang pertama itu penilaian formal, yang kedua penilaian material ya, seperti Bisa secara formal ini. ya itu penilaian. Betul, bisa. Karena kan ada dua, ada objek formal, ada objek material sesuatu. Bisa dimanakan seperti itu. Jadi formalitasnya itu benar, tapi materialnya, makanya kan orang Barat, filosof Barat bilang Tuhan ada ini secara formal benar, secara formal logis benar, ada predikasi kan, tapi secara material belum tentu. Maksudnya perlu lagi pembuktian yang lebih serius gitu. Jadi semata proposisi awalnya dalam ilmu logika, semata proposisi sudah terbentuk, sudah dikatakan atas. Enggak, dalam pembahasan selanjutnya enggak bisa segampang itu, enggak semudah itu persoalan. Kalau aku urgensinya sebenarnya sebagai tasawuf dengan kasih dalam jenis filsafat. Dalam filsafat penting sekali itu karena kalau dalam filsafat verifikasi pemilihan terhadap sebuah hubungan ini menggunakan rasionalitas. Ya. Kenapa penting sekali tasdik? Karena kita membuat kalimat-kalimat. Masa kan mustahil kita hanya dalam kita hanya kumpulan kata-kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan persoalannya di dalam filsafat begitu banyak proposisi itu verifikasinya dengan argumentasi rasional. Tidak bisa kita menggunakan verifikasi empiris. Sini masalahnya. Nah, maksudnya urgensi dan pembagian kenapa ada cukup dengan pembagian logika misalnya ada Nazari dan ada Daruri misalnya, atau ada yang Nazari Daruri itu kan aksioma. Ya maksudnya itu kan aksioma sebenarnya. Konsep ada yang bersifat aksioma, Ya. ada yang teoritis. Oke? Konsep. Sementara pembagian tasawuf dan tasdik, di samping dia juga masuk pada pembentukan proposisi pada tasdik. Karena tasdik itu sebenarnya adalah tasawur yang kita kasih nilai minimal 2 tasawur. Kan kalimat kita paham ini tasawur. Tuhan ini kata ini ada tasawur. Ini juga tasawur. Penggambaran. Hubungan di sini yang membedakan tasawur. Ada tiga unsur. Bagaimana Unsur ketiga. kan satu komposisi a priori yang sudah include komposisi itu di dalam predikasinya seperti mangga dan tumbuhan. Mangga adalah tumbuhan. Jadi dia dikategorisasi a priori yang mana memang tumbuh-tumbuhan itu sudah dalam predikatnya itu ya. Mangganya. Ya. Jadi perluas sebenarnya itu. Jadi bukan yang harus kita lagi verifikasi secara empiris gitu. Ya. Seperti kalau mangga itu manis. Ya. Mangga adalah tumbuhan, sebenarnya mangga itu sudah masuk dalam kategori tumbuhan. Antara spesies dan jenisnya kira-kira. Ya. Jadi sudah termasuk. Maksudnya terus. Nah, bagaimana dalam proposisi itu kan dia a priori sifatnya dia dianggap oleh itu kebenaran ya, itu benar yang bersifat a priori. Itu di dalam filsafat Islam itu juga benar. Artinya dia menisbatkan proposisi itu pada dirinya sendiri. Sama dengan saya katakan saya adalah manusia. Begitu. Dari bedanya dengan kalimat. Predikat sebenarnya adalah bagian dari dirinya sendiri, cuma lebih luas. Berarti ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengkritik misalnya teori asosiasi ide sebenarnya. Nah itu yang kemarin John Stuart yang catatan kakinya dikritik oleh Bakir Sadar, itu kan di barat hanya penggambaran saja. Murni penggambaran ini gabungan dari gambaran 2
tasawur, dua kata, bagi mereka itu tasdid. Nah, tapi kalau menurut filsafat Islam enggak, semata penggambaran dan hubungan penggambaran tanpa penilaian enggak bisa dikatakan tasdid. Makanya kan dikritik situ. Penting sekali. Kenapa? Makanya dia bilang berkata begitu banyak ilmuwan dia tidak bisa menegaskan secara pasti perbedaan tasawuf dan tasdid itu. Apa sih tasawuf dan apa tasdid? Sehingga nanti bagi mereka setiap proposisi itu tasawur nanti ketika benar salahnya nanti persoalan lain. Yang penting secara struktur itu logis saja. Makanya dalam filsafat Islam sebelum membentuk sebuah proposisi itu ada argumentasi rasionalnya dulu. Jadi setiap proposisi ada argumentasi rasionalnya. Baik, mungkin argumentasinya bisa sederhana, bisa juga sedemikian rumitnya. Nah, secara umum garis pembahasan kita begini. Bagaimana kita mendapatkan konsep-konsep tunggal itu? Nah, ini pembahasannya di situ ya, jangan lupa. Ya. Karena memang menurut Islam itu yang utama juga di samping memang konsep tunggal. Konsep kemarin kan ada dua ya, tasawur ya. Ada tunggal, ada majmu' atau ganda, rangkap ya. Rangkap gabungan dari tunggal ya. Nah, bagaimana jadi persoalan yang mendasar, bagaimana konsep-konsep tunggal ini hadir di benak kita, hadir di jiwa kita. Misal konsep tentang manusia, konsep tentang hewan, konsep tentang membuat, konsep tentang meja, tentang apakah itu bersifat partikular atau bersifat universal. Bagaimana konsep-konsep partikular dan universal ini hadir dalam jiwa kita. Nah ini apa teori-teorinya dan bagaimana bisa itu? Nah begitu banyak teori yang disampaikan. Salah satu teori yang kemarin saya sampaikan adalah teori Plato yang disebut dengan teori mengingat kembali. Apa maksud teori Plato ini? Begini, saya berikan gambaran secara umum. Menurut Plato, karena manusia itu memiliki dua dimensi, ada dimensi ruhaninya, ya, jiwanya yang disebut dengan jiwa, ada dimensi jasadnya atau jasmaninya atau tubuhnya yang bersifat materi. Jadi dalam diri manusia ada dua substansi, ya. Substansi non materi yang disebut dengan jiwa dan substansi materi atau benda yang disebut dengan apa? Jasad kita, badan kita, tubuh kita. Dua substansi yang berbeda. Nah, menurut Plato, jiwa ini asal muasal jiwa ini itu dari alam non materi. Di luar alam materi ini. Jadi ada tiga alam ya. Akal. Sebenarnya Plato tidak menegaskan apakah dua alam atau tiga. Tapi secara menurut filosof tertentu, sebenarnya Plato itu hanya mengakui dua alam, ya. Kita ambil saja itu dulu. Alam akal dengan alam materi. Ya. Alam sekarang ini alam materi, ini alam akal. Aristoteles juga sama Ibnu Sina sama, hanya menerima dua alam saja. Enggak ada alam pertengahan itu ya. Alam misal nanti setelah saya isyarat kelihatannya benar itu. Bahwa filosof yang mengatakan bahwa Plato memang nggak menerima konsep dua alam, tiga alam itu. Oke, kita terima dulu itu. Menurut Plato ada alam yang disebut dengan alam akal dan alam materi. Alam akal ini non materi, alam materi ini adalah materi. Jiwa manusia sebelum masuk ke alam materi dan bersatu dengan badan, dia berada di titik ini, di alam akal. Jiwa kita, semua jiwa manusia sebelum menyatu, terlahir,
ke alam materi ini, ya, dia berada di posisi alam akal, seluruh jiwa manusia. Nah, karena manusia itu jiwanya ada di alam akal, dan alam akal adalah hakikat-hakikat yang nanti pada hakikatnya menurun ke alam materi. Ya. Alam akal adalah kumpulan hakikat-hakikat yang menurunkan segala sesuatu yang ada di alam materi. Nah, otomatis ketika manusia berada di sini, menurut Plato, ketika jiwa manusia berada di sini, dia mengetahui segala realitas hakikat-hakikat di alam akal, yang sebenarnya merupakan induk dari segala hakikat-hakikat yang ada di alam materi. Apa saja yang ada di alam materi itu induknya ada di alam akal. Nah, manusia jiwanya itu ada di alam sini. Nah, karena di alam akal itu alam non materi, tidak ada sedikit pun penghalang bagi jiwa manusia untuk tidak mengetahui. Ketika kita masuk ke alam materi, apa saja di sana pasti kita ketahui. Tidak ada penghalang. Makanya menurut dia, jiwa manusia karena berada di alam akal, dia mengetahui seluruh hakikat universal, bukan hakikat partikular ya. Hakikat universal yang ada di alam akal. Karena universal yang dimaksud adalah suatu hakikat yang lebih luas, ya. Bukan konsep-konsep yang seperti di alam akal kita itu hanya gambarannya saja yang turun. Gambaran universal ya. Nah, menurut Plato, ketika manusia berada di sini dia tahu semua. Nah, ketika dia turun ke alam materi sini, menyatu dengan badannya, akhirnya apa? Dia mengikuti hukum-hukum materi yang ada. Nah, ketika jiwa masuk ke alam materi, menyatu dengan badan, karena badan itu materi, otomatis jiwa pun ikut hukum-hukum materi. Nah, hukum materi apa? Terjebak oleh ruang dan waktu. Hukum materi, kalau saya berada di sini, saya tidak melihat sesuatu yang ada di sana kalau terhalang oleh ini hukum materi. Kalau alam akal ini tidak ada semuanya. Tidak ada penghalang sedikit. Ketika mengikuti hukum materi, maka dan terjebak dengan hukum materi, terjebak dengan alam ini, apa saja yang diketahui oleh manusia sewaktu dia berada di alam akal itu menjadi terlupakan. Jadi menurut Plato semuanya ada dalam jiwa karena dia berhubungan dengan badan ini dan terjebak dengan hukum-hukum materi yang ada, akhirnya seluruh pengetahuan yang ada pada manusia menjadi terlupakan. Nanti dia mengetahui kembali setelah dia melihat partikulitas yang ada di alam. Ini mengingat kembali, dia melihat itu muncul lagi pengetahuan yang ada di alam sana. Nah, itu setelah mengingat pengetahuan itu hanya di universal ya, maksudnya di pengetahuan universal, bukan partikuler ya. Partikuler hanya mancing saja, memantik munculnya pengetahuan universal pada diri manusia. Mengingat maksudnya kembali itu. Munculnya kembali pengetahuan yang ada dalam dirinya yang sudah dia ketahui sebelumnya. Berarti sumber pengetahuan partikuler itu penginderaan dan sumber pengetahuan universal itu waktu dia mengingat kembali. Jadi sumber pengetahuan universal menurut Plato adalah mengingat kembali. Jadi pengetahuan partikular, saya melihatnya misalnya Pak Ahmad, ini kan partikular. Ketika saya melihat konsep universal manusia muncul dalam diri saya dari alam atas yang pernah saya ketahui. Saya lihat kambing, konsep universal tentang hewan muncul. Jadi kambing dan Pak Satra itu hanya pemantik saja, sehingga saya bisa mengingat kembali apa-apa yang sudah saya ketahui di alam sebelumnya sebelum saya menyatu dengan badan ini. Jadi itu konsep atau teori Plato tentang munculnya konsep-konsep tunggal ya pada diri manusia.
apakah itu bersifat universal dan partikular. Tapi yang dari alam atas itu yang universal itu. Partikular hanya sekedar pemantik saja. Apa kemudian tentang bahwa sebelum jiwa itu Nah itu kan ini teori Pak ya. Kita itu ada kritikannya banyak. Ini hanya sebuah klaim. Jadi Plato tidak membuktikan. Jadi begini Pak ya. Dia menerima secara aksioma keberadaan jiwa manusia. Bahwa manusia itu punya jiwa yang bersifat non materi. Nah, mustahil menurut Plato, jiwa non materi ini itu bersumber dari yang materi, Pak. Sementara nanti ada penjelasan bahwa bisa, tapi dalam bentuk potensial. Nanti itu teori lain. Nah, itulah cara munculnya konsep-konsep tunggal menurut Plato. Saya baca, saya terjemahkan secara umum. Teori mengingat kembali Plato. Apa terjemahnya? Ide Plato. Kalau biasanya mereka singkat dengan ide Plato, ya. Tapi itu referensi baru tidak menggunakan kata Plato lagi. Platon. Kalau di Persia itu menggunakan Aflatun, bukan Platon. Aflatun. Ada Plato, ada Aflatun. Jadi kalau Inggrisnya Platonnya diambil, bukan ada Aflatun ya. Oh ya, di Barat dikenal Platon juga dikenal Plato. Kalau di Persia Plato dan Aflatun. Ya Pak, silakan. saya ulang sedikit Mas. Ya. Tadi mengklaim bahwa sebelum jiwa itu turun ke alam materi dia ada di alam. Di alam akal yang bersifat non materi. Di mana di situ seluruh pengetahuan yang dia miliki sifatnya universal dan ketika turun ke alam materi itu berbasis pada materi. Iya. Dasar pemikirannya Plato mengatakan itu dari mana dia dapat pengetahuan itu? Kenapa dia bisa membuktikan tiba-tiba di alam? Karena begini Pak, dalam filsafat sesuatu yang non materi itu tidak terhijab untuk non materi yang lainnya. Misalnya Jibril, malaikat yang bersifat non materi itu, ini kan bicara non materi murni Pak ya, non materi murni. Makanya ini problem juga sebenarnya. Menurut Plato jiwa itu non materi murni. Dalam filsafat Islam ada 3, ada non materi murni, ada non materi tidak murni, ada kemudian materi. Jadi ada gradasi, tidak langsung dari murni langsung menjadi sesuatu yang tidak murni, kontras sekali, tidak mungkin. Dalam filsafat Islam kita sudah pelajari ada namanya gradasi di dalam eksistensi, Pak. Ini sebenarnya panjang cerita ini. Makanya teori tentang bahwa di antara alam akal dan alam materi, yang mana alam akal itu non materi murni, alam dunia ini yang merupakan materi murni, itu ada gradasi, di antaranya ada yang disebut dengan non materi tidak murni, ini yang disebut dengan alam barsa. Alam barsa itu dia memiliki bentuk tapi tidak memiliki berat. Ada bentuknya seperti Pak, kalau kita mimpi, Bapak misalnya pernah mimpi kan? Yakin. Nah itu mimpi itu ada bentuk kan? Ya, tidak ada berat Pak. Tuh, kita bertemu orang tua kita macam-macam. Apakah orang tua yang kita temui di alam mimpi itu dengan beratnya? Kan tidak Pak tuh. Kalau berat kan pertama nggak masuk di kepala kita kalau pula seberapa. Kita misalnya berat kita 70, bapak kita, orang tua kita umur 150 kilo. Bagaimana bisa masuk di sini? Nggak mungkin. Jadi bentuknya doang. Nah itulah misal, itulah alam misal itu sendiri. Nah menurut Plato, dan itu disepakati oleh semua filsafat Barat, bahwa sesuatu yang non materi tidak tertutup,
tidak tertutup bagi dirinya non materi yang lain. Itu Pak. Jadi misalnya saya non materi Pak, Bapak non materi, otomatis saya tahu siapa diri Bapak yang sesungguhnya, hakikatnya Bapak. Kalau saya kan materi, sekarang saya materi, saya nggak tahu jiwa Bapak karena tertutup. Itu kaidahnya seperti itu memang. Jadi apa saja yang ada di alam non materi, apa saja hakikat yang universal itu yang ada di alam non materi, jiwa di sana berada dulu sebelumnya itu mengetahui semuanya. Oh, jadi Plato mengenai itu berdasarkan sumber pengetahuan sendiri terhadap apa itu non materi. Iya, bahwa jiwa kita itu Pak itu non materi dan asalnya bukan dari materi ini. Dia dulu di alam sana turun ke bumi menyatu dengan badan kita yang materi. Nah, waktu jiwa berada di alam akal itu berdasarkan kaidah alam filsafat bahwa sesuatu di alam non materi tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi, Pak. Semuanya nampak apa adanya. Menurut Plato, sumber pengetahuan adalah jiwa yang dulunya berada di alam non materi. Adapun misalnya hal-hal yang sifatnya tunggal, konsep-konsep tunggal tadi yang sebagai pengantin hal itu bukan sumber pengetahuan. Dia hanya pemantik, yang partikular ya. Nah, karena yang dia ketahui, jiwa mengetahui itu konsep-konsep universal saja, hakikat-hakikat universal yang ada di alam akal itu. Bukan misalnya konsep universal tentang manusia yang ada di alam akal, bukan Ustaz Aceh, bukan saya, bukan. Itu kan partikularitas. Ini individu manusianya saja. Tapi konsep universal manusia, apa saja konsep-konsep universal itu diketahui oleh jiwa sebelum ia bersatu dengan badan di alam materi. Apakah konsep yang dia maksudkan di Plato bahwa segala sebetulnya dalam jiwa itu secara universal sudah kita ketahui, itu konsep dasarnya juga maksudnya pengetahuan dia akan hal itu saja berdasarkan apa? Karena begini, apakah sebelum kita berangkat kepada filsafat ataukah ada konsep dasar sendiri yang dibawa oleh Plato? Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui itu secara universal dalam jiwa itu sampai dia akan tahu seperti itu sudah. ini kan sebenarnya alam begini Pak ya, sambung ya. Ini alam non materi. Oke Pak ya. Ini alam materi. Jiwa kita dulu semua dari sini. Jiwa saya, jiwa Anda, justru ada di sini. Ketika kita berada di sini, menurut Plato, karena dia bersifat non materi jiwa itu, apa saja yang ada di sini, Pak? Apa saja? Itu otomatis Bapak ketahui. Tidak ada penghalang itu. Karena bagi non materi yang lain bukan hijab bagi non materi yang lain. Tidak ada hijab di situ. Misalnya malaikat itu mengetahui jiwa saya sebagaimana adanya. Tapi saya mengerti diri saya karena bersumber dari indera saya berupaya memahaminya dengan indera lahiriah saya. Saya walaupun bagaimanapun tidak bisa lepas daripada badan saya, kecuali saya pakai pendekatan rasionalitas persoalan lain yang bersifat non materi itu tetap terhalang, Pak. Misalnya mata saya melihat saudara, mata saya yang materi ini itu tidak bisa memahami totalitas itu karena terhalang oleh berbagai hijab-hijab yang ada. Paham itu sudah pendahuluan. Nah, ketika berada jiwa di sini menurut Plato, apa saja itu diterima oleh semua filsafat. Ketika dia berada di alam non materi dan non materi yang lain bukan hijab bagi non materi yang lainnya, maka apa saja yang ada di sana otomatis diketahui oleh jiwa. Nggak ada proses belajar mengajar, itu otomatis muncul dengan sendirinya, bersifat huduri, muncul dengan sendiri tanpa proses berpikir kan?
Misalnya malaikat Jibril di alam akal sana, apa perlu dia berpikir ini siapa? Kan dia otomatis dia tahu, dan pengetahuannya totalitas itu. Enggak misalnya kakinya aja dia tahu, kepalanya tidak, totalitas. Terus ini yang dimaksud pelaku alam akal atau alam materi atau dia sebut archetype itu, Ustaz. Apakah sama dengan yang dimaksud para filsuf muslim alam akal? Ya sama. Atau materi yang tidak mungkin saya bisa yang dimaksud? Nah, tidak materi. Kalau itu tadi umumnya filosof menyatakan filosof Yunani tidak memahami alam bisa. Belum sampai ke situ. Ini non materi murni, ya. Oke? Pertanyaan itu. Nah, ketika jiwa kita di sini totalitas, kita ketahui, Pak. Kenapa? Pada hakikatnya menurut Plato, apa saja yang ada di sini, konsep-konsep universal yang ada di sini, itu nanti ketika dia ke bawah alam materi sini, dia turun dalam bentuk individu-individu, Pak. Dia turun dalam bentuk, misalnya manusia universal ada nggak di alam materi ini? Yang bukan saya, bukan Satra, bukan Pak Erwin, bukan Ustaz. Universal sebagai Universal. Ada manusia universal di alam materi yang ada individu-individunya. Nah, ketika manusia universal ini yang ada di sini turun ke alam materi sini, dia ada dalam bentuk individu. Kenapa nanti bisa berbeda? Itu banyak aksiden-aksiden yang mempengaruhi itu. Sehingga saya misalnya menjadi agak sawo mata karena kondisi misalnya alam. Yang satu di Cina sana karena misalnya salju jadi putih atau daerah sana. Itu kan aksiden-aksiden yang kemudian mempengaruhi individu-individu sehingga menjadi beragam. Bukan takdir itu, Itu takdir eksistensial atau tidak apa-apa. Jadi mungkin intinya sederhananya pemikiran ini lahir konsekuensi dari pemikiran Plato bahwa jiwa mendahului tubuh. Iya, itu kata kunci jiwa mendahului juga. Berarti Ustaz konsep-konsep majemuk atau konsep-konsep universal Yang ada itu konsep tunggal aja. Tidak kan begini Ustaz, kan awalnya kan jiwa kemudian dia turun ke alam materi. Iya. Pada taraf itu juga kan jiwa pasti kemudian mengkonsepsi konsep-konsep majemuk dan konsep-konsep universal, salah ya? Konsep majemuk kan itu konsep kemarin, konsep ada yang tunggal, ada yang majemuk itu gabungan dari konsep tunggal. Jadi sebenarnya inti dari konsep adalah konsep tunggal. Nah, konsep tunggal bagaimana hadir di dalam diri kita, dalam jiwa kita menurut Plato itu sumbernya di sini. Kita gurunya di sini. Konsep tunggal yang universal. Universal betul. Konsep, jangan lupa konsep tunggal universal. Karena di alam sini yang ada hanya universalitas. Menurut Plato, ingat OTS. Nah, oke. Sudah jawab itu, sudah ketemu itu. Sudah nyambung ya? Nah, ketika dia turun di jiwa, ketika turun ke alam sini, dia gabung dengan badan ini, dan badan ini pada hakikatnya, badan itu sendiri pada hakikatnya tidak mengetahui dirinya sendiri. Materi itu saking gobloknya, dia sendiri tidak tahu bahwa dia itu materi. Dia sendiri tidak tahu bahwa itu siapa dia. Enggak materi. Materi. Nanti jiwa ya. Jiwa yang lupa. Karena jiwa masuk ke alam yang dirinya sendiri goblok, dia pun menjadi goblok. Maksudnya dia menjadi lupa. Jiwa yang dimaksud Plato di alam itu jiwa universal atau jiwa yang individu-individu? Jiwa ketika dia masuk ke sini menjadi jiwa individual. Kalau di atas masih universal. Oh, ada jiwanya. Atas jiwa itu universal. Universal. Universal terbicara dalam partikular. Tapi universalitas itu tidak murni berat, tetap ada potensi-potensi yang bersifat individual. Nggak rasional itu, Ustaz. Kalau jiwa yang sudah cerdas mau masuk ke bulan kemudian menjadi goblok, itu orang boros sekali. Enggak, dia masalahnya sedemikian kuat pengaruh materi, akhirnya menutup
semua yang ada. Menurut Plato. Karena memang realnya kita waktu anak-anak berapa yang bisa kita ketahui? Sangat sedikit sekali. Nanti kemudian perlahan kita melihat alam, tinggal kembali. terus kita melihat alam. Ya. Kita bertemu stadium, ada lagi makhluk seperti ini. Ada konsep. Makhluk lagi terus nanti. Ada lagi konsep muncul ya. Dan betul lagi Ustaz. Betul kayak musinya tidak percaya secara filosofis alam bahasa kita. Dan ada keterangan bahwa Plato, Messina sendiri, ya, itu kan masih turunan murni Aristoteles. Plato sendiri tidak menerima konsep itu. Misal ya. Berarti musinya sendiri sebagai Messina sendiri belum menerima konsep misal. Nanti di tangan Musa dan Nah, di tangan Muladhara itu pun pengaruh sebenarnya Syekhul Islam dengan menggunakan teori ada yang bukan gradasi wujud, teori yang disebut dengan imkanul asyraf. Imkanul asyraf itu kemungkinan sesuatu itu ada yang lebih mulia. Misalnya ada sesuatu ini kita melihat di atas ini pasti ada, nggak langsung lompat ya. Di atas ini kita memahami itu pasti ada di atasnya, terus bergradasi menjadi sesuatu yang sangat ideal. Ini disebut imkanul asyraf. Itu teorinya saya sudah Islam. Tapi kalau Muladhara kan tidak menggunakan itu, dia menggunakan teori gradasi. Lain ada. Berarti pengetahuan partikulir ini setelah dipersepsi oleh jiwa yang sudah berada di alam fisik ini, itu pengetahuan yang baru bagi dia ya. Pengetahuan partikulir. Partikular ini bukan pengetahuan menurut Plato. Dia tidak membagi ya. Iya. Pengetahuan menurut Plato pengetahuan yang universalis. Jadi partikular ini hanya memantik. Jadi hanya sebatas persepsi yang tidak menjadi sebuah pengetahuan partikular. Bukan, beda dengan konsepnya Aristoteles. Aristoteles dari konsep partikular ke konsep universal, abstraksi itu ya. Berarti dia hanya sensasi gitu. Hanya memantik saja. Ketika saya melihat yang individu ini, konsep universal tentang manusia muncul dari. Tapi ini bukan pengetahuan, hanya Sensasi saya begitu, kalau saya tidak melihat tadi sudah hilang itu partikular hilang. Iya. Jadi partikular itu bukan pengetahuan ini. Yang menurut Plato pengetahuan itu yang utama itu universal. Jadi kalau misalnya filsafat Islam juga ada sebagai Ustaz, tidak mengakui semua harta yang partikular itu dikategorikan sebagai sesuatu yang universal. Asal. Tidak. Filsafat Islam masih memahami bahwa masih memandang konsep partikular sebagai pengetahuan yang partikular juga. Kan dia bagi dua pengetahuan itu, pengetahuan universal dan pengetahuan partikular. Plato ini bahkan bukan partikularitas itu bukan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan menurutnya adalah yang universalisasi. Itu. Walaupun nanti banyak persoalan ya. Banyak persoalan. Lanjut. Masih. Yang utama itu kita pahami dulu teori Plato sebagaimana adanya. Ya, itu. Persoalan nanti di mana kelemahannya itu persoalan lain ya. Ini jadi teori pertama yang diusulkan oleh Plato berkaitan dengan hadirnya konsep-konsep tunggal universal yang ada di jiwa kita, menurutnya seperti itu. Bahwa jiwa pernah di alam akal dan mengetahui segala konsep-konsep tunggal universal di sana. Melalui apa? Melalui penyaksian partikular, ya. Yang mana penyaksian partikular ini di alam materi ini memantik munculnya konsep-konsep tunggal universal itu. Teori Plato ini maksudnya itu mengatakan bahwa persepsi artinya penginderaan ya Pak ya. Persepsi artinya penginderaan. Nanti dibagi banyak persepsi itu Pak ya. Ada persepsi akal, ada persepsi imajinasi, ada persepsi khayal, ada persepsi indrawi. Ya.
Walaupun ketiganya ini masuk dalam kategori indra batinia, ya. Indra lahiriah. Seperti saya melihat, saya mendengar, itu persepsi. Menurutnya persepsi adalah mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan yang lalu. Ini yang dimaksud persepsi. Mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan yang lalu. Lalu yang mana? Ya dulu waktu jiwa di alam akal itu. Teori ini diungkapkan oleh Plato atau Aflatun. Teori ini berdasarkan filsafat khususnya sendiri yang berpijak pada keabadian atau keazalian jiwa manusia. Yang dimaksud keazalian di sini adalah jiwa dulu itu ada, bukan baru muncul, enggak, ada dulu. Sejak dulu ada. Terus nanti apa bedanya keazalian Tuhan dan keazalian jiwa? Oh, ini musyrik ini ya. Dua azali. Enggak. Bedanya adalah bahwa azali Tuhan itu azali yang mandiri, sementara keazalian jiwa, keazalian yang bergantung pada keazalian jiwa. Jadi nggak bisa dari sini kita bisa menegaskan bahwa nggak bisa itu kita misalnya menurut Plato ada Tuhan tidak ada jiwa. Artinya karena istilah dulu masa lampu itu tidak ada di alam akal, ya. Misalnya ada Tuhan dulu, ya, tidak ada kata dulu di situ, tidak ada waktu di situ. Yang pasti memang berdasarkan serata eksistensialnya Tuhan dulu baru jiwa, iya. Tapi tidak bisa kita katakan Tuhan dulu ada 100 tahun kemudian baru muncul jiwa, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa baru muncul? Kan masih ada pertanyaan. Apa Tuhan bukan sebab yang sempurna? Nah itu menjadi problem itu. Jadi menurut Plato, iya sudah ada waktu sudah. Tapi seratanya jelas bahwa Tuhan dulu pasti iya, baru jiwa. Tapi semuanya ini bersifat azali. Cuma nanti kaum teolog agak peka yang beginian, karena dia salah satu yang menyebabkan Al-Ghazali mengkafirkan para filosof adalah keyakinan bahwa jiwa itu azali. Jadi hati-hati antum kalau terima ini ya. Kalau antum terima ini, tapi kalau antum tidak terima ini tidak ada masalah, tidak kafir menurut Al-Ghazali. Ya, tidak ada masalah. Penting bukan Tuhan yang menyatakan kita kafir, ya. Berdasarkan keazalian jiwa. Bahwa dulu jiwa itu ada dari dulu, jiwa saya dulu ada. Dan saya yang baru lahir. Badan baru lahir. Setelah orang tua saya mengintip saling bertemu misalnya di kampus, baru muncul macam-macam. Oke, kita lanjut. Aflatun berkeyakinan bahwa jiwa manusia itu secara mandiri, ya, maksudnya sebelum badan, terpisah dari badan secara mandiri, ya. Terpisah dari badan, jiwa, badan, dua hal yang betul-betul terpisah. Duluan jiwa baru badannya manusia. Sebagaimana duluan alam akal baru alam materi, ya. Terpisah dari badan sebelum penciptaan badan. Jadi sebelum badan tercipta, jiwa duluan hadir di alam akal. Dan karena jiwa ini tidak terikat oleh syarat-syarat hukum-hukum materi, maka dia dapat mengetahui segenap hakikat-hakikat yang ada di alam non materi. Jadi dia mengetahui, tidak hanya dia memiliki pengetahuan terhadap hakikat-hakikat itu. Nah, ketika dia turun terpaksa, tanda kutip terpaksa turun ke alam materi, dari alam non materi ke alam materi ini dan menyatu dengan badan di dunia ini, maka segala yang ia dulu ketahui, dia melupakan apa-apa yang dulunya ia ketahui.
Kayak orang terbentur dinding kayak teng. Di memorinya ada kan? Ada kan? Kayak misalnya apa saja, ini psikolog juga telah membuktikan, apa saja yang pernah kita ketahui, yang pernah kita saksikan, baik waktu kecil atau bahkan menurut ini, bahkan di alam di kandungan ibu kita. Cuma saya sendiri tidak pernah ingat di kandungan ibu. Bahkan di kandungan apa saja pengalaman itu tersimpan dalam memori kita. Sebenarnya ini bagaimana ini menghadirkan segala yang kita ketahui di memori ini. Nah itu Plato seperti itu. Bahwa jiwa itu memiliki semuanya. Cuma bagaimana ini bisa muncul ini kembali. Karena dia terjebak dengan segala macam hukum-hukum materi. Akhirnya dia lupakan semuanya. Tetapi jiwa akan dapat mengetahui kembali. Jiwa akan mengetahui kembali dengan apa? Dengan mempersepsi hal-hal yang partikular, menyaksikan hal-hal, bukan mempersepsi, menyaksikan secara indrawi hal-hal yang partikular. Jadi itu bisa, jiwa kembali bisa. Makanya menurut Plato, dan ini juga seiring dengan Ibnu Sina juga sama dengan Aristoteles, bahwa man faqada hissan faqada ilman. Kalau indera kita ini tidak lengkap, kita punya mata tapi nggak melihat, atau beberapa indera, 5 kan pancendra ya, bukan 6 ya, panca sendiri sudah 5. Misalnya kita punya hanya yang aktif hanya 2, itu berarti kita akan kehilangan, kita nggak bisa kembali menurut Plato mengingat kembali apa-apa yang dulunya kita ketahui. Karena indera kita terbatas, kurang yang memantik gitu kan. Kalau kita nggak bisa melihat secara baik konsep universal tentang warna, kita nggak tahu apa warna itu, nggak tahu apa hitam itu, apa putih itu, kita nggak tahu. Begitu pula kalau kita nggak bisa mendengar konsep universal tentang suara, tentang apa saja yang bisa diperoleh melalui indera pendengaran, kita pun tidak bisa mengingat kembali. Jadi menurut Ibnu Sina, dan ini searah, barang siapa yang kehilangan indera lahiriannya, ia pun akan kehilangan pengetahuannya. Apakah metode Plato yang dipakai ataukah metode abstraksi Aristoteles? Sama saja. Kalau Aristoteles kan dari sini ngambil universalnya, toh. Kalau Plato ini pemantik, perlu. Makanya perlu indera lahiriah itu dijaga, itu harus, mata kita harus dijaga, telinga kita harus dijaga. Jadi indera lahiriah yang diberikan oleh Tuhan ini harus dijaga. Ini anugerah yang luar biasa. Kita akan begitu banyak kehilangan konsep-konsep tunggal universal, apakah dengan teori Plato, dengan teori Aristoteles, anggaplah kita akan kehilangan banyak hal itu. Dan kalau kita kehilangan banyak konsep-konsep tunggal universal, artinya apa? Kita pun tidak menjadi sempurna, tidak menjadi, jiwa kita tidak menyempurna dengan baik. Karena makanan jiwa itu, Pak, itu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui, semakin banyak pengetahuan yang hadir dalam jiwa kita, itu mempengaruhi keluasan jiwa kita. Kalau jiwa kita ini meluas, otomatis akan menyempurnakan diri kita sendiri. Itu disepakati oleh semua filosof. Tapi perlu ada seperti yang penemuan sains modern sekarang ini belakangan yang juga misalnya ada orang yang tidak punya indera mata. Seperti kan belakangan itu dikembangkan kayak metode kayak apa? Kelelawar gitu. Jadi dia ada bukan alat gitu, dia tekan terus itu dia kayak senter gitu yang memancarkan gelombang, nanti dia terpantul. Jadi sampai pada tingkatan dia bisa identifikasi itu benda tingginya dan sebagainya semua bentuknya, sehingga dia bisa naik sepeda itu orang buta, jadi tinggal dipasang satu alat. Bahkan belakangan itu yang muncul di TED itu yang sebenarnya TED itu apa itu. Dari gelombang juga dia bisa tahu sampai dengan gelombang ini berwarna gini. Nah,
Jadi gelombang tertentu yang kalau orang bilang kalau ini warna apa, itu orang bilang misalnya merah ke orang sebut, terus dia periksa gelombang yang bina, makanya yang lain Oh, tidak masalah. Bisa diidentifikasi, bisa dirasionalisasikan itu. dengan gelombang itu. Iya, bisa. Dia tahu ini merah. Iya. Karena fisika itu sampai sekarang ini sudah tahu bahwa setiap realitas itu punya gelombangnya masing-masing. Merah punya gelombangnya, hitam punya gelombangnya. Kalau setiap gelombang yang ini terukur, itu diinstal ke otaknya Pak yang nggak melihat, bisa dia ukur, bisa. Itu sangat logis. Dan masalah. Tapi dia tidak melihat, dia hanya memahami warna. Beras. Hah? Kenapa? Vibrasi. Iya, maksud saya itu kan semuanya bisa terukur. Tapi kan itu bukan masalah seperti tadi. Yang menggunakan sebenarnya. Iya. Dia tidak melihat warna, Pak. Dia memahami warna. Dia memahami warna. Ya, dia tidak melihat, jadi kesalahan di situ. Kurang. Iya, tetap kurang. Masya Allah. Boleh. Sadar memang. Ada dua arah ya. Dalam proses penciptaan kita di mana sih? Dari yang pada sistem anak, kemudian ke dimensi akal, terus sampai pada berkah ke materi. Dia punya nyawa. Ini kan perjalanan emanasi penciptaan. Kemudian perjalanan maknya kan kembali dari materi, kemudian naik melintasi kita sampai apa itu. Ada referensi misalnya dari teorinya Plato. Ini kan kami berbicara pada tataran emanasi sampai manusia. Iya. Ada nggak pembahasan pelapor dengan epistemologi yang permanen dengan peningkatan debat ini jiwa yang sudah terikat oleh tubuh ini kemudian bertransformasi lagi kembali ke dimensi yang menurut dia setelah terpisah dari tubuh dia kembali ke akal sini. berarti sama seperti Sutaya Sama. Jadi Jadi yang disebut ma'atnya ma'at ruhani. Nama Aristoteles dan Ibnu Sina pun mengakui itu. Iya, itu sama. Berarti kalau masuk kertas di Plato, kan itu baru Cuma bedanya ini juga, apakah ketika dia kembali ke sini sama posisi jiwa ketika dia di situ di awal itu? Ini yang saya perlu tidak terlalu tahu. Sama kan? Kalau sama, loh apa artinya semua yang kita di alam materi itu? Itu banyak problem memang. Dengan teori Plato ini begitu banyak problem. tapi memang tidak ada di luar epistemologi seperti yang membahas tentang maknanya proses Tidak ada secara tegas disabdakan. Tapi mereka meyakini bahwa jiwa itu di samping azali juga abadi. Artinya dia setelah berpisah dari badan kembali lagi ke alam akal. Cuma ketika dia kembali, apakah posisi sama? Toh? harusnya sama. Ya seharusnya sama ya. Sementara dalam Islam, dalam filsafat itu berbeda. Makanya nanti menarik itu banyak kritikannya. Sandra Jombo mengkritik semua. Banyak problem. Tapi kalau Teori Plato ini banyak problem. ini berarti kan ini tasawufnya. Kalau dia masuk di tasbih, dia akan jadi begini kemudian misalnya bahwa saya dapat kenapa saya mampu menetapkan sesuatu itu hakikat sesuatu karena dulunya saya tahu. Iya. Jadi kenapa saya mampu menetapkan bahwa sesuatu itu adalah hakikat? Iya. Hakikatan sesuatu Iya, itu. betul. Saya mentasbihnya bahwa itu sesuatu adalah hakikat karena dulunya saya tahu. Jadi sebenarnya ketika Plato konsep tunggal itu sudah muncul, digabungkan dengan yang lain, tidak perlu otomatis pasti. Nah, ketika dia menggabungkan itu dua konsep yang universal menjadi sebuah proposisi, kan sudah dapat hakikatnya ini, itu sudah terhubung dengan sendirinya, tanpa perlu kau mikir, sudah otomatis dia. Oh benar. Ketika konsep-konsep tunggal ini, karena bagi Plato yang utama itu konsep tunggal. Betul nggak itu konsep tunggal itu memiliki hakikat atau tidak? Itu masalah. Kalau sudah kau tahu itu penggabungan konsep tunggal menjadi sebuah kalimat proposisi, itu sudah konsekuensi logis lagi. Jadi definisi benar dari Plato
ketika ketika ide-ide. punya hakikat realitas. Jadi itu sudah kata kunci di situ. Ketika konsep tunggal ini muncul di alam benak kita, di alam jiwa kita, konsep universal, dia otomatis memiliki hakikatnya masing-masing. Apakah itu bisa diverifikasi? Karena menurut Plato memang konsep universal nggak bisa diverifikasi secara indrawi. Dia ada di alam non materi itu. Indra kita hanya memantik munculnya peningatan kembali itu. Jadi hal-hal yang partikular ini itu memantik, menghadirkan kembali ingatan itu, menghadirkan kembali ingatan. Karena seluruh konsep-konsep yang partikular ini, misalnya saya melihat stacim yang partikular, tidak lain adalah bayangan atau refleksi atau manifestasi dari hakikat non materi yang azali di alam akal. Jadi yang partikularitas ini pada hakikatnya adalah bayangan dari yang hakikat universal yang ada di alam. Jadi konsep universal yang ada di sana, individu ini bayangan dari universalitas yang ada di alam akal. Ada di alam. Jadi menurut Plato konsep universal itu membawahi apa? Segala ya yang ada di alam materi. Bayangannya itu. Karena kalau bukan bayangan, nggak bisa jadi pemantik dia. Pasti ada keterhubungan juga, nggak mungkin. Masa saya lihat kambing, saya langsung ingat manusia, nggak mungkin tuh. Kambing apa hubungannya kambing dengan manusia, gitu kan? Nggak mungkin lahir konsep universal manusia dari seekor kambing misalnya. Sila kambing konsep universal manusia nggak bisa. Pasti ada hubungannya. Iya konsep universal hewan muncul, tapi konsep universal kambing manusia nggak mungkin muncul dari kambing. Kalaupun makan kambing sampai sate dan segalanya nggak akan pernah. Nah itu tidak lain adalah hakikat azali yang non materi yang ada di alam non materi sana, yang mana jiwa dulu ada di sana, hidup secara azali jiwa itu. Jadi apa kurang kerjaannya jiwa kembali ke sini ya? Ngapain ke alam materi ya? Jalan-jalan. Mau mencoba bagaimana sih lupa itu ya? Mungkin dia mau mencoba bagaimana itu lupa ya? Kan dia tidak tahu itu lupa kalau di sana. Perlu tahu bahwa itu. Jadi lupa itu bagus rupanya. Perlu dialami. Nah, manusia ketika menangkap makna-makna khusus itu, mempersepsi itu, dia akan apa ya? Akan dia juga akan mempersepsi secara langsung nanti hakikat yang ada di alam sana, ya. Dan berpindah. Jadi saya melihat langsung terhubung jiwa saya ke alam sana dan hakikat itu berpindah ke alam jiwa saya. Terhubung dulu jiwa baru hakikat itu muncul, ya. Saya melihat peserta chip, jiwa saya nanti langsung connect ke alam non materi. Di sana nanti konsep universal langsung muncul di jiwa manusia. Jadi sana ada yang disebut konsep Ustaz Hakim baik. Enggak universal, enggak Ustaz Acim enggak ada universalitasnya, partikularitas. Tapi jangan kau lihat ke depan ya, khawatir. Karena sering sama Ustaz Ragen, khawatir takdirnya berubah. Dan berdasarkan konsep ini,
manusia bisa memahami, menghadirkan konsep-konsep universal dalam dirinya. Jadi konsep-konsep universal dari mana munculnya menurut Plato itu? Saya melihat yang partikular melalui indera lahiriah, jiwa tersambung ke alam sana, kemudian ketika tersambung itu seluruh yang ada di sana muncul di alam jiwa, jiwa pun mengingat kembali, oh saya dulunya mengingat kembali, saya dulunya enggak. Jadi bukan sesuatu yang baru dia ketahui jiwa, sudah ada, cuma lupa. Jadi menurut teman kita kemarin, Ustaz Safa, jadi tidak ada itu manusia yang goblok, Pak. Manusia yang ada pelupa saja. Nggak ada yang saya ini lupa. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ujian misalnya salah, kenapa begini? Saya lupa. Gitu aja, lupa. Gitu. Bukan tak tahu, tapi lupa. Iya. Yang ada lupa, nggak ada yang tahu. Adalah konsep universal yang tidak lain adalah hakikat non materi itu yang ada di alam sana, yang terlupakan dan diingat kembali. Nah, itu kemudian terrefleksi melalui apa? Penginderaan lahiriah manusia secara khusus. Terrefleksi, apa yang terrefleksi? Yang tidak lain adalah hakikat non materi itu, yang kemudian diingat kembali di alam materi ini. Nah, begitulah sistematikanya, ya, mata rantainya, tahapan-tahapannya, munculnya apa? Konsep-konsep tunggal. Dan konsep-konsep tunggal universal itu ada sebelum indera lahir kita, sebelum penginderaan lahir kita. Dan penginderaan tidak lain adalah kembalinya. Jadi ketika kita mengindera secara lahiriah, tidak lain adalah munculnya kembali hakikat-hakikat itu. Jadi kita perlu banyak melihat realitas. Ya. Cuma kalau yang perempuan tidak berhijab sekali aja dilihat. Kalau dilihat terus melotot, dosa. Konsep tentang perempuan kan sudah muncul tuh universal. Persepsi-persepsi rasional itu tidak ada hubungannya sama sekali dan tidak bergantung dengan perkara-perkara yang partikular yang dengan indera lahiriah ini menjadi terindra ya, atau dipersepsi. Tidak ada. Misalnya, ini kan beda dengan Plato, Aristoteles di sini ya. Di sini ada titik. Aristoteles kan tahapan dari indera lahiriah, konsep partikular, kemudian konsep abstrak universal. Ada hubungannya ya. Kalau menurut Plato, persepsi rasional sebenarnya tidak ada hubungannya, itu hanya pemantik saja. Dalam konteks itu, kalaupun ada hanya dalam konteks pemantik saja. Dia memantik munculnya. Karena yang muncul universalitas itu otomatis tidak melalui sebuah abstraksi, melainkan berhubungan dengan hakikat universal yang ada di alam non materi. Nah, bagaimana kritikannya di sini penulis Allama Baqir Sadar juga memberikan beberapa menyimpulkan beberapa poin dari pemikiran Plato, dan kemudian dia juga sedikit memberikan kritikan. Sedikitnya bagi Allama mungkin banyak. Oke, demikiannya aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.